Enak saja kau. Langkahi dulu mayatku, baru kau ambil bocah ini. Hiat! Ha! 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 Akhirnya pertarungan sengit pun terjadi antara Seno Aji dan Maung Bodas. Namun ilmu Seno Aji tidaklah sebanding dengan Maung Bodas. Aduh, sial. Jago sekali si Maung Bodas ini. Aku gak sanggup melawannya. Lebih baik aku lari saja daripada nanti pasukan Pajajaran tiba dan aku bisa dihukum mati. Hah! Dalam episode sebelumnya, Aki Durgala sangat ketakutan akan kelahiran Prabu Kian Santang dan meminta Seno Aji untuk menculik bayi Prabu Kian Santang dan membunuhnya. Apakah siasat Seno Aji berhasil menculik Prabu Kian Santang? Inilah sandiwara radio monolog legenda Prabu Kian Santang, episode 2 dengan judul Penculikan Prabu Kian Santang. Selamat mendengarkan. Aki, hamba akan berangkat ke Pajajaran dan hamba pastikan Kian Santang akan bisa hamba bawa ke padepokan ini. Ya, pergilah dan jangan sampai kau ketahuan oleh Prabu Siliwangi karena ilmunya sangatlah tinggi dan kau bukan lawan tandingnya, ucap Aki Durgala. Baik Ki, hamba akan berangkat sekarang. Dalam sekejap Seno Aji berangkat menuju Pajajaran. Dengan penyamarannya, dia menyerupai para petani yang ada di Tatar Sunda. Sementara itu, di Istana Pajajaran sudah ramai dengan kerumunan rakyat Pajajaran yang ingin melihat dari dekat Prabu Kian Santang. Prabu Siliwangi pun berkata, "Hai rakyat Pajajaran yang aku cintai, telah lahir ke dunia putra ketiga dari Putri Subang Larang, dan aku beri nama dia Prabu Kian Santang." Sorak-sorai pun terdengar dari semua sudut Istana Pajajaran. Mereka bergembira akan kelahiran putra Pajajaran. Namun di antara rakyat itu ternyata Seno Aji sudah ada di antara mereka dan berbaur layaknya rakyat jelata. Dan rakyat pun bersukacita menyantap semua makanan yang tersedia di pelataran istana. Diam-diam Seno Aji menyelinap masuk ke dalam istana yang saat itu para penjaga istana juga larut dalam sukacita. Sepertinya ini kamar Subang Larang. Coba aku lihat dulu. Ya, tidak salah lagi. Ini dia. Itu dia Kian Santang di dalam ayunan bambu. Tapi bagaimana cara memancing Subang Larang agar keluar dari kamar? Seno Aji mencari cara agar menarik perhatian Subang Larang untuk keluar dari kamar. Dan Seno Aji melempar batok kelapa yang biasa dijadikan tempat air minum. "Apa itu? Seperti suara benda jatuh," ucap Subang Larang. Tanpa disadari, Subang Larang memasuki jebakan Seno Aji untuk keluar dari kamar tersebut. Batok kelapa tempat air minum. Siapa yang sudah berani melempar ke depan kamarku? Ujar Subang Larang. Sementara itu, Seno Aji dengan cepat masuk ke kamar Subang Larang dan membawa Prabu Kian Santang yang sedang tertidur pulas. Tanpa ada suara tangisan, Prabu Kian Santang kini sudah ada di dalam pelukan Seno Aji dan bergegas meninggalkan istana Pajajaran. Saat Subang Larang masuk kembali ke dalam kamar, alangkah terkejutnya ia melihat Prabu Kian Santang sudah tidak ada di tempat tidur yang terbuat dari anyaman bambu. Sambil menangis, Subang Larang berlari menuju pelataran istana. "Mana anakku? Mana Raden Kian Santang? Mana Prabu? Kemana Prabu anak kita?" "Sabar Dinda, jangan terlalu panik dulu. Kita akan mencari Prabu Kian Santang. Dinda bersalah telah meninggalkan Prabu Kian Santang dalam keadaan sendiri di kamar. Tapi
siapa yang menculik Prabu Kian Santang. Sabar Dinda, kita akan cari bersama-sama. Hei pengawal, menyebarlah kalian ke seluruh ruangan istana. Carilah Prabu Kian Santang sampai dapat. Dan kalian prajurit, kalian ikut aku mencari Prabu Kian Santang di luar istana. Bergegas semua orang di istana Pajajaran menjadi heboh dan sibuk mencari keberadaan Kian Santang. Sementara itu, Seno Aji sudah berhasil menjauh dari istana dan masuk ke dalam hutan. Sambil tertawa, Seno Aji bergembira akan kesuksesannya itu. Dan pasti Aki Durgala akan senang melihat hasil kerjanya. Hahaha, Seno Aji memang hebat, pintar dan juga cerdas. Semua pengawal berhasil aku kelabui dan kini aku bersama Raden Kian Santang si bocah tengik itu. Hahaha. Belum selesai kegembiraan Seno Aji, tiba-tiba suara auman harimau menggema di seluruh hutan. Dan seketika itu juga wajah Seno Aji terlihat pucat pasi mendengar suara auman itu. Suara apa itu? Sepertinya ada suara harimau yang mendekat. Wah, bisa gawat ini, bisa gagal usahaku. Ternyata yang datang adalah Maung Bodas, pengawal tak kasat mata Prabu Siliwangi. Dia mampu berbicara layaknya manusia. Hei manusia jahat, kau sudah berani menculik anak Prabu Siliwangi. Dan tadi aku melihat gerak-gerikmu sangat mencurigakan. Kembalikan anak itu ke istana, ucap Maung Bodas kepada Seno Aji. Enak saja kau, langkahi dulu mayatku, baru kau ambil bocah ini. Hiat! Akhirnya pertarungan sengit pun terjadi antara Seno Aji dan Maung Bodas. Namun ilmu Seno Aji tidaklah sebanding dengan Maung Bodas. Aduh, sial, jago sekali si Maung Bodas ini. Aku gak sanggup melawannya. Lebih baik aku lari saja daripada nanti pasukan Pajajaran tiba dan aku bisa dihukum mati. Hah! Seno Aji lari tunggang langgang meninggalkan Maung Bodas dan bayi Prabu Kian Santang pun ia tinggalkan. Dengan badan yang berdarah-darah, ia lari menuju ke padepokan. Sementara itu, Prabu Siliwangi dan pasukan Pajajaran tiba di lokasi. Dan Prabu Siliwangi mengucapkan terima kasih kepada Maung Bodas yang merupakan sahabatnya. Terima kasih Maung Bodas, engkau telah menyelamatkan Prabu Kian Santang. Seketika itu juga Maung Bodas pergi meninggalkan Siliwangi. Dan akhirnya Subang Larang bergembira melihat Prabu Kian Santang sudah kembali dalam pelukannya. Lalu bagaimana nasib Seno Aji berikutnya? Demikianlah sandiwara radio monolog legenda Prabu Kian Santang. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Tunggu episode selanjutnya. Wassalam.